Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'id yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Hadirin jamaah tarawih rahimahumullah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk di malam 17 Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amalan kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari berbanyak mengirimkan salawat, salam serta taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan asbab salawat itu janji Rasulullah, man aktsara salata alayya kana ma'iyya fil jannah. Umatku yang banyak salawatnya kepada aku, saya akan bersamanya di dalam surga insyaallah. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah, malam hari ini malam nuzulul Quran, namun juga di setiap ceramah untuk bulan suci Ramadan ini dibatasi tidak terlalu lama, jadi mungkin ceramahnya disingkat-singkat saja. Jamaah tarawih rahimahullah, berbicara tentang nuzulul Quran tentu berbicara tentang bagaimana turunnya ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Namun ada kalimat yang lain yang disematkan tentang Al-Quran itu. Apa itu kalimat atau yang disematkan kata lain daripada Al-Quran? Ada yang ulama mengatakan Al-Quran itu nur, cahaya. Maka saya mengawali ceramah malam hari ini tentang apa itu sesungguhnya nur. Para ulama menjelaskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa nur yang dimaksud sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Namun perlu hati-hati bahwa jangan menganggap bahwa berarti Allah itulah matahari, bukan, atau Allah itu berupa cahaya. Ada beberapa bulan yang lalu ada aliran yang bikin heboh mamuju menganggap bahwa dengan membayar sekian ratus ribu bisa melihat Tuhan, melihat cahaya. Surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh kamiskatin fiha misbah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi, kamiskatin fiha misbah. Dia itu hanya membicarakan tentang perumpamaan, bukan menggambarkan sebagai zat sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu pemahaman, dan sesungguhnya ini kebutuhan umat hari ini perlu penguatan pemahaman ilmu akidah, bukan hanya ilmu syariat dan ilmu tasawuf, tapi termasuk ilmu akidah. Salah satu hikayat, suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majlis, beliau memberikan nasihat kepada para sahabat. Di tengah Rasulullah memberikan penjelasan kepada sahabat, tiba-tiba ada seseorang manusia masuk ke dalam majlis Rasulullah dan duduk tepat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Setelah memberikan salam, orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah,
coba beritahu saya apa itu Islam. Rasulullah memberikan jawaban. Setelah menjawab, sahabat orang ini bertanya lagi, akhbirni anil iman. Rasulullah menjawab dengan gamblang, tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Setiap Rasulullah menjawab, orang ini menjawab, sadaqta, betul ya Rasulullah. Pertanyaan terakhir kemudian sahabat orang ini bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila kau berusaha melihatnya secara mata batin, fa innahu yarak, yakin saja sesungguhnya Allah melihat kamu. Setelah menjawab ketiga pertanyaan, Rasulullah, orang ini menjawab kepada Rasulullah, sadaqta, benar. Orang ini pun meninggalkan majlis. Para sahabat ditanya, siapa tadi? Tidak ada sahabat pun yang mengenali orang ini. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa man huwa ya Rasulullah? Siapa tadi gerangan orang itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, dia adalah malaikat Jibril. Dari ayat ini ada 3 pokok pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Meskipun setiap pertanyaan itu Jibril langsung membenarkan. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, apa itu Islam? Dan yang ketiga pertanyaan malaikat Jibril, apa itu ihsan? Maka para ulama sudah menyusun ajaran, sudah menyusun kurikulum persoalan iman untuk memperkuat iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, iman kepada kitab. Para ulama menyusun dalam sebuah kurikulum dinamakan ilmu akidah. Apa itu akidah? Ulama yang masyhur di muka bumi ini, yang lahir abad ke-3 Hijriah, Imam Al-Ash'ari wal Maturidi, dalam konsep ilmunya yang masyhur itu adalah sifat 20. Hari ini hampir-hampir kita tidak dengar. Sifat 20 para ulama itu sangat mengkaji secara mendalam. Kenapa? Dia kemudian adalah wilayah-wilayah ikhtiqadiyah dalam hati kita untuk memahami tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud meriwayatkan, inna awwala ma yajibu 'alal insan al-itqan. Sesungguhnya manusia ketika begitu dilahirkan, kewajiban utama dan pertama yang wajib dipelajari bukan fikih, bukan tasawuf, tapi al-itqan, ilmu tentang akidah. Salah satu sifat 20 yang ditegaskan oleh Imam Al-Ash'ari wal Maturidi adalah Allah itu mukhalafatu bil hawadits. Allah sebagai sang pencipta tidak akan pernah serupa dengan makhluknya. Dipertegas dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan pernah serupa dengan makhluk. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana konsep ketuhanan, yadullah fawqa aydihim, tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ulama sepakat tangan yang dimaksud di sini bukan tangan secara zahir, tapi dia bermakna kekuasaan. Jemaah tarawih rahimahullah, itu ilmu akidah. Yang kedua tentang Islam, pertanyaan Jibril kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, dijawab secara gamblang oleh Rasulullah. Maka umat hari ini untuk mendalami tentang Islam, bagaimana bersyahadat yang benar, bagaimana mendirikan salat yang benar, cara wudhu Rasulullah, cara sujud Rasulullah, ulama sudah menyusun kurikulum dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Syarat rukun wudhu, syarat rukun salat, syarat rukun khutbah sudah diatur untuk mengkaji kedalaman Islam. Pertanyaan ketiga kemudian malaikat Jibril tentang al-ihsan, bagaimana konsep penyembahan kita kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Ulama sudah menyusun kurikulum dalam konsep ilmu tasawuf. 3 pilar agama kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu yang lain, karena perintah dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara totalitas, min
minimal dari 3 pilar utama agama. Hadirin jamaah rahimahullah, itu makna nur yang pertama. Makna nur yang kedua, ada ulama mengatakan yang dimaksud nur itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir maupun secara makna. Hadis Rasulullah yang sangat masyhur, "Khalaqallahu kulla syai'in min nur Muhammad." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Al-Quds bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang adalah berasal dari nur Muhammad. Jamaah rahimahullah, kemudian ada pendapat ulama yang ketiga mengatakan nur yang dimaksud adalah Al-Quran itu sendiri sebagai konsep dan sumber utama dari seluruh ajaran-ajaran, baik bersumber Al-Quran itu sendiri maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baik, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di antara bulan yang lain. Banyak keterangan, banyak riwayat yang menjelaskan betapa mulianya Ramadan. Saking mulianya Rasulullah mengatakan, serugi-rugi umat, sangat rugi umatku yang sempat masuk ke bulan suci Ramadan, tapi keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya kemudian adalah seakan-akan Rasulullah ini mengatakan, wahai umatku, di bulan suci Ramadan itu sangat mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mudahnya? Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah mengatakan, man farika fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Siapa-siapa umatku yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Allah mengharamkan tubuhnya di akhirat nanti disentuh api neraka. Masya Allah, sebuah hadiah yang sangat istimewa, yang ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasulullah belum sempat membahas kemuliaan salat tarawih. Rasulullah belum membahas ketika bagaimana kemuliaan khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini baru cukup gembira datangnya bulan suci Ramadan, sudah ada jaminan haram disentuh api neraka di akhirat nanti. Ada yang salah pengertian, ibu-ibu bapak sekalian. Kita lihat Imam Muju ini menjelang Ramadan, semua gorden di rumahnya diganti, cat rumahnya diganti model yang baru lagi. Ditanya, kenapa repot begitu? Saya pernah dengar penceramah, kalau gembira datangnya bulan suci Ramadan, sudah ada garansi dibebaskan dari api neraka. Saya katakan ini yang salah paham. Betul Rasulullah mengatakan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, bukan gembira yang begini menurut Rasulullah. Apalagi anak muda yang terbakar petasan, ada yang balapan kalau susu. Kenapa balapan? Gembira ini karena masuk Ramadan. Ustaz sendiri yang ceramah, kalau gembira sudah dijamin masuk surga. Saya bilang ini salah kaprah. Makanya dengan ceramah, kalau Pak Ustaz ceramah, jangan juga ceramah di belakang. Yang dimaksud gembira oleh Rasulullah di sini adalah gembira karena mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah Ramadan, khatam Al-Quran, zikir kepada Allah, salawat, qiyamul lail dan sebagainya. Kemuliaan yang terakhir bulan suci Ramadan, yang tidak ada kemuliaan yang ditemukan di luar bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu juga dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau Asiwi ini suci kalau siang. Kenapa? Tidur mulai pagi sampai mau buka puasa. Ditanya kenapa tidur? Ustaz cerita, cukup kita tidur karena sudah dianggap ibadah. Ini juga yang salah kaprah. Tidur yang dimaksud Rasulullah di sini adalah sebagai ibadah. Tidur yang sekira-kira istirahat sejenak setelah tadarus Al-Quran,
istirahat sejenak setelah qiyamul lail, istirahat sejenak memulihkan kembali tenaga kita setelah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang tidur mulai pagi sampai menjelang buka puasa. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, yang terakhir, mulai disingkat-singkat saja, ada penjelasan ulama dalam kitab Tanqihul Qaul. Para ulama salaf menjelaskan, seandainya ada orang yang mampu membawa seluruh air samudra yang ada di dunia ini untuk memadamkan api neraka di akhirat nanti, para ulama menjelaskan tidak akan mampu memadamkan setitik api neraka, begitu dahsyat dan panasnya api neraka. Tapi dalam kitab Tanqihul Qaul ternyata ada 3 air yang mulia di muka bumi ini yang mampu memadamkan dahsyatnya api neraka di akhirat. Yang pertama dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, air yang mulia meskipun setetes itu, yang pertama adalah keringat yang bercucuran ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keringat yang bercucuran ketika Anda tadarus Al-Quran, keringat yang bercucuran ketika Anda zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes pun itu mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Makanya sebenarnya secara pribadi saya kurang setuju kalau ada masjid yang ber-AC. Kenapa? Kapan kita mau keringatan dalam masjid? Allah ini sekali AC. Tidak bisa keringatan. Di rumah saya pribadi tidak mau pasang AC. Jamaah saya bertanya, Ustaz, pasang AC di rumah Ustaz, saya tidak mau. Saya tidak akan sempat keringat bersih kepada Allah, padahal tidak ada uang. Itu yang pertama. Upayakan seumur hidup ini beribadah kepada Allah meskipun satu tetes keringat. Insya Allah satu tetesan keringat itu mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Wanita masjid jangan tersinggung, yang sampai besok cabut semua asik. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, air yang mulia itu adalah yang mampu memadamkan api neraka di akhirat nanti. Air kesabaran, air yang kita mungkin dalam suatu ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kata mandar bisa punah yang minum air mulia yang kita telah itu, karena akibat dari kesabaran kita menghadapi ujian, insya Allah mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Dan yang ketiga kemudian adalah tetesan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata karena kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian adalah, sempatkah selama ini kita sempat rindu kepada Rasulullah? Sudah pernahkah kita menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya terhadap jamaah sendiri. Saya curiga jangan sampai nanti menangis kalau tagihan motor dan mobil itu datang. Tapi salawat kepada Rasulullah tidak pernah menangis. Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, mengatakan, kalau kau tidak sempat menangis karena rindu kepada Rasulullah, kata bakal cukup kau pulang-pulang menangis. Bagaimana bisa keluar air mata meskipun satu tetes, karena air mata itulah mampu memadamkan dahsyatnya api neraka di akhirat. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, tausiah singkat suci Ramadan ini semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, memanfaatkan keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Jangan terlewatkan sampai ke malam-malam terakhir Ramadan, sehingga kata Rasulullah, orang yang berpuasa benar-benar mencari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu kayaumin waladat ummuhu, keluar dari bulan suci Ramadan dosanya dihapus dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.